Tema seragam di Gereja Toraja Mamasa di hari Minggu ini yaitu mengasihi sesama sebagai wujud mengasihi Allah. Mengasihi sesama sebagai wujud mengasihi Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kasih adalah sikap atau tindakan tulus yang mengutamakan kebutuhan dan kepentingan bersama. Kasih dalam kehidupan orang percaya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kasih kepada Allah dan yang kedua kasih kepada sesama. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama tidak dapat terpisahkan, karena kasih kepada Allah itu terutama harus nampak dalam kasih kepada sesama. Dalam kehidupan beriman, seringkali kasih kepada Allah dinyatakan melalui ibadah, dinyatakan melalui doa dan pengakuan iman. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa kasih kepada Allah tidak pernah berdiri sendiri. Kasih itu selalu menemukan bentuk nyatanya, yaitu relasi dengan sesama. Kasih yang dinyatakan dalam relasi dengan sesama, yang terutama yaitu kepada orang-orang yang lemah, kepada orang yang miskin, kepada orang yang terpinggirkan. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, tidak jarang kita menemui ada orang yang mengatakan bahwa saya mengasihi Allah, tetapi kemudian dalam tindak nyatanya bersikap tertutup, bahkan perhitungan serta acuh tak acuh kepada sesamanya. Ini tentu konsep yang salah, karena bentuk kita mengasihi Allah harus nampak terlebih dahulu ketika kita mampu mengasihi sesama kita. Dalam bacaan kita pada saat ini di Ulangan 15 ayat 1 sampai 11 menunjukkan bahwa iman kepada Allah harus diwujudkan dalam tindakan kasih adil dan penuh belas kasihan. Perlu kita ketahui Bapak Ibu saudara-saudari bahwa kitab Ulangan ini sering disebut kitab hukum kedua, karena dalam kitab Ulangan ini Musa kemudian kembali mengulang hukum Tuhan kepada bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel dalam perjalanan dan sudah hampir sampai ke tanah perjanjian. Perjalanan pengembaraan mereka di padang gurun sudah hampir selesai. Sehingga melalui kitab ini Musa seperti seorang bapa yang menasihatkan anak-anaknya sebelum bangsa Israel ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Di bacaan kita di awalnya Musa berbicara tentang penghapusan hutang setiap 7 tahun. Kemudian Tuhan memerintahkan agar umatnya tidak saling menindas, khususnya terhadap orang yang miskin. Tuhan ingin agar umatnya hidup saling peduli, saling menopang dan membuka tangan bagi sesama yang membutuhkan. Mari kita perhatikan bacaan kita di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Saya bacakan sekali lagi di ayat yang ke-7. Jika ada di antaramu orang miskin, salah seorang saudaramu di salah satu kotamu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menutup tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Ayat ini kemudian menegaskan bahwa umat Israel pada saat itu pun didorong untuk senantiasa memiliki perhatian, untuk senantiasa memiliki kepedulian serta tangan yang terbuka untuk memberi kepada sesama yang membutuhkan. Kemudian di ayat yang ke-10 bahwa ketaatan dan kesetiaan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan akan menjadi jaminan berkat yang melimpah dalam kehidupan orang Israel. Karena itulah
Kemudian Musa menasihatkan mereka dan mereka diminta untuk senantiasa memiliki perhatian, untuk senantiasa memiliki kepedulian terhadap sesama sebagai wujud dan bukti kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, lewat bacaan ini kita belajar yang pertama bahwa kasih kita kepada Allah harus dibuktikan dengan tindakan, termasuk dalam hubungan dan relasi kita dengan sesama. Kalau kita hanya berbicara tentang kasih itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Kalau dibilang saja saya mengasihi, itu gampang. Tapi realisasi dalam tindakan nyata setiap hari kadang susah-susah gampang. Sidikualiumoya saya mengasihimu dengan segenap hati. Tetapi realisasinya atau tindakan nyatanya biasa Pak, susah-susah. Apa yang membuat itu susah kasih dinyatakan? Karena kita kadang lebih mementingkan diri kita kadang lebih mementingkan ego kita, sehingga sangat sulit dan susah-susah gampang untuk menyatakan kasih itu. Bukti kasih kepada Allah ialah mengasihi sesama. Itu nampak dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, Matius 7 ayat 21. Karena logikanya begini Bapak Ibu saudara-saudari, tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu, sementara yang kita lihat sesama kita tidak mampu kita kasihi. Jadi memang realisasi dan tindakan nyata kasih kepada Allah itu harus diwujudkan yang pertama melalui mengasihi sesama. Kasih kepada Allah bukan hanya sekedar perasaan, kasih kepada Allah bukan hanya ungkapan yang diucapkan di mulut, tapi perlu direalisasikan dalam tindakan nyata setiap saat. Realisasi kasih dalam tindakan nyata, saya kira kita sudah tahu bagaimana hidup saling mengasihi, bagaimana hidup dalam dinamika kehidupan yang terus menyatakan kasih Allah itu. Kemudian yang kedua, dalam keadaan dunia yang sedang mengalami kemerosotan moral, di mana-mana kita lihat banyak orang yang lebih mementingkan dirinya, di mana-mana kita lihat banyak orang yang hidup dalam keegoisan yang terlalu tinggi. Pendakwa bahasa kampungnya kau mandari kau, tapi lewat itu sebagai orang percaya kita dipanggil dan diingatkan untuk menampakkan identitas kita dengan hidup saling mengasihi dan saling peduli. Yang ketiga, mari mengulurkan tangan kita kepada sesama yang membutuhkan pertolongan, yakin dan percaya bahwa ketika tangan kita ringan untuk memberikan pertolongan, maka berkat dari Tuhan juga akan melimpah dirasakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka dari dalam ketulusan itu kita teruskan kasih Tuhan itu kepada sesama. Mari kembali ke dalam kehidupan kita, mari mengasihi sesama kita sebagai wujud kita mengasihi Allah. Amin.